Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ridwan, SPDI dari Kota Sukabumi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan ke-1 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hari ini Senin tanggal 13 September 2021 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja. Ini nomor peserta saya. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kameranya dibuka dulu anak-anak. Ya, selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak tidak ada yang sakit ya hari ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu Yanda akan mengecek dulu nih ya, siapa yang sudah hadir di Google Meet Yanda. Yanda cek ada Irja, ada Gisela, Kaizan, Arsyad, Nuraini, Miseli, Jati, Adiaksa, Arsya, Fitri, Adinda, Kia, dan wah alhamdulillah ya. Nah baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI lagi ya. Tapi sebelumnya siapa yang mau memimpin doa pagi hari ini? Aku ya nak. Silakan Irja pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI, yaitu ya tentang macam-macam najis. Ini masih dari kategori taharah ya, masih dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kita belajar tentang hadas, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, hari ini kita akan mengetahui tentang macam-macam najis. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kalian mempelajari pembelajaran ini ya, kalian bisa mengetahui mencontohkan mana najis mukhafafah, mana najis mutawasito, mana najis mughalladhah ya, dan cara membersihkannya. Kemudian kalian tujuannya agar bisa menunjukkan tata cara bersuci dari hadas dan najis berdasarkan syariat Islam. Kemudian memahami dan menjelaskan ya, mengekspresikan tentang pengertian hadas, pengertian najis ya, melalui penggunaan model PBL ini. Kemudian kalian bisa mempraktekkan bersuci dari hadas dan najis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ya kita akan belajar untuk belajar itu ya, belajar macam-macam najis. Nah, selanjutnya agar kita tadi kan kita sudah membaca doa ya, maka agar kita nilai nasionalismenya tinggi, kita kan sebagai warga Indonesia harus patuh ya kepada negeri kita, harus cinta kepada negeri kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional tentang syukur. Kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita diberikan negeri yang indah dan kaya raya seperti Indonesia ini. Yuk mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya, yaitu syukur. Dari yakinku teguh hati
ikhlasku akan karunia tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Syukur. Nah selanjutnya Yanda akan bertanya nih kepada kalian. Hari ini kita akan belajar tentang najis. Kalian tahu tidak apa yang kalian ketahui tentang najis? Ada yang tahu? Ya silakan. Siapa yang berani mengungkapkan ada apa namanya? Apa yang kalian ketahui tentang najis? Ya Anda akan Kotoran. Betul, ada kotoran. Jati sudah menjawab. Silakan yang lain. Ada yang tahu? Kotor yang jadi tempat halangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Betul. Sekarang kalian perhatikan, ya Anda akan tampilkan slide di sini. Sudah kelihatan belum slide-nya? Sudah. Sudah. Mari kita belajar bersama tentang tata cara bersuci. Nah, di sini ada kompetensi dasar ya. Kalian bisa membaca ada menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam dan seterusnya. Selanjutnya ini ada indikator pencapaian kompetensi, ada mengimani bahwa Allah Maha mengetahui ya, dan seterusnya. Silakan dibaca oleh teman-teman masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang sudah Yanda sampaikan tadi ya, mencontohkan najis muhafafah, mutawasito dan mughalladhah dan cara membersihkannya dan selanjutnya banyak. Nah, di yang tadi dulu ya, apa yang kalian ketahui tentang najis tadi ya. Kemudian, nah sekarang kita akan tahu nih minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Hadas besar dan hadas kecil. Betul. Siapa lagi? Siapa yang barusan jawab? Ya, Airja. Yang lain ada yang tahu? Sama ya, kayak minggu yang lalu kita belajar tentang hadas kecil dan hadas besar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Macam-macam najis. Nah, sebelum ini nih. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi nih. Sebelumnya Yanda mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang najis? Coba ulangi lagi tadi. Ya, pertanyaannya akan diulangi lagi. Coba silakan jawabannya diulangi lagi. Siapa ada yang tahu tadi tentang najis? Siapa? Ada yang tahu tentang najis? Jadi seperti halangnya seorang untuk beribadah. Iya, terhalangnya seseorang untuk beribadah. Terus apa lagi? Ada yang lain? Kotoran. Ya, kotoran. Nah, banyak lagi ya, bermacam-macam. Tidak apa-apa, bagus. Sudah menjawab. Nah, kita akan ketahui ya. Nah, kita akan mengetahui. Tapi sebelumnya, ya Anda akan membuat kelompok dulu nih. Kelompok 1 itu terdiri dari Adinda, Alanis, Alia, Arsajia, dan Fitri. Kelompok 2 adalah Kavia, Gisela, Irja, Kaijan, Kaijar, dan Michelle. Kelompok 3 ada Rauda, Yafi, Farhan, Hanif, Nuraini, sama Najwan. Di kelompok 4 ada Dafa, Nara, Adiyaksa, Adiyaraka, Arina, dan Fahran. Ya itu ada 4 kelompok. Selanjutnya, kalau sudah beri kelompok berarti siap-siap ya.
Nanti per kelompoknya kita akan membahas tentang masalah nih. Coba ini ada suatu masalah nih anak-anak. Coba perhatikan gambar di sini. Ini semuanya adalah masalah. Dan ini adalah ada kata najis. Semuanya ada najis. Coba silahkan diamati. Perhatikan baik-baik. Ya, di sini ada kira-kira ini gambar apa ini? Bangsa. Ya, Ayam. betul, ayam yang sudah mati. Ini apa ini? Darah. Darah. Kalau ini apa? Babi. 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 Yang kecil-kecilnya apa ini nih yang banyak ini? Anak babi. Kalau ini apa ini? Hah? Itu jerawat. Jerawat. Bisa jerawat, bisa apa? Selain jerawat apa ini? Bisul. Bisul. Iya, betul. Bisul ya. Itu bisul. Betul, karena bisul itu ada nanahnya anak-anak ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini apa ini? Itu anjing. Anjing. Kalau ini apa? Anak kecil yang pipis. Anak yang kecil. besar. Kompol ya. Kalau ini apa ini? Wah, ini kayaknya keracunan ini. Apa ini? Muntah. Sakit muntah. Oke, coba sebelum ke sini. Ya. Yanda minta coba nih. Nah, sebelum ke sini. Coba kita kembali. Silakan dibuka kameranya. Coba presentasikan nih. Dari kelompok 1 dulu nih, siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok 1? Di sini ada Adinda, Alanis, Alia, Arsya, Jian sama Fitri. Siapa yang akan mempresentasikan tentang penemuan tadi? Apa yang kalian lihat tadi di gambar dan apa maksudnya dari gambar yang tadi? Coba silakan Adinda dari kelompok 1 untuk menjelaskan. Kameranya dibuka ya. Najis ketika sholat seperti ada anjing, kencing, babi dan lain sebagainya. Ya. Sip, terima kasih. Dari kelompok 1, dari kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan hasil dari masalah yang tadi nih? Kalau kita jalan boleh, silakan Gisela. Gisela, silakan untuk mempresentasikan hasil temuan tadi. Dari gambar tersebut Ya. kita dapat mengetahui bahwa bentuk ayam, babi, anjing, darah, muntah, dan air pipis anak kecil adalah najis yang dapat membatalkan salat. Hebat, luar biasa. Terima kasih ya. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang mau mempresentasikan? Rauda, Yafi, Farhan, Hanif, Nuraini. Ya, silakan Hanif. Ada contoh-contoh najis. Betul. Nanti hari ini kita akan belajar tentang macam-macam najis. Nah, dari gambar yang tadi kira-kira menurut Hanif apa aja tuh? Silakan. Babi. Mm-mm. Terus tadi teh anjing. Ya. Bisul. Bangke batang. Ya. Kencing. Mm-mm. Terus teh. Ya, terima kasih Hanif dari kelompok 3. Oke, sekarang kalian tahu kan tadi ada gambar apa yang sudah kalian lihat? Ada gambar apa tadi? Ada gambar. Nah, ada gambar apa? Ini ada ayam, ada ada apa namanya? Darah, ada babi, ada bisul atau jerawat tadi ya. Ada anjing, ada yang lagi pipis, ada yang lagi muntah. Nah, ini semuanya adalah najis. Dan ini semuanya sangat bermasalah tidak untuk kita dalam beribadah kepada Allah. Ini bermasalah karena kalau terkena ini, maka sahnya menjadi tidak
tidak sah. Sekarang ya ada kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya nih. Gimana? Nah, apakah sah sholat seseorang jika tidak berwudu? Yang kedua, belum. Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika pakaian kalian terkena najis? Dan yang ketiga, bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis? Nah, sebelum nanti kita akan tahu dari penjelasannya, coba menurut kalian dari perkelompok lagi nih. Nah, dari perkelompok lagi nih. Dari pertanyaan yang tadi, coba pertanyaannya tadi apa? Yang pertama, apakah sah salat seseorang apabila tidak berwudu? Silakan untuk kelompok 1. Tidak. Tidak, coba. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, apa yang kalian lakukan jika pakaian kalian terkena najis? Silakan kelompok 2. Mengganti baju dan dibersihkan. Kemudian silakan lengkapi dengan Irja. Melengkapi kelompok 2, silakan Irja. Dibersihkan. Kemudian kelompok 3. Coba bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis? Ada yang tahu? Berwudu. Terus? Kalau kena najis besar pakai tanah. Iya, sip ya. Nanti kita akan tahu jawabannya. Tapi setidaknya kalian sudah mengetahui bagaimana macam-macam najis ya. Dan kemudian nanti Anda sudah berikan persoalan yang tadi 3 pertanyaan yang salah satu masalah buat kita ya. Nanti kalau sudah tahu dari ini baru kita akan mengetahui. Baik, selanjutnya mari kita saksikan materi pembelajaran untuk hari ini adalah mengetahui macam-macam najis dan cara menyucikannya. Silakan kalian simak tayangan video pembelajaran berikut. Ini ya linknya, kita buka. Anak-anak kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, silakan simak ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pasti jawabnya selalu semangat pagi. Oke, luar biasa. Apa kabar hari ini teman-teman? Jawabnya pasti alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Selalu semangat di rumah. Walaupun kita belajar tidak tetap muka, tetapi semangat jangan pernah kendor. Semangat harus tetap bugar. Baik teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Yanda Dery. Pertemuan kali ini Yanda akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis najis atau macam-macam najis beserta cara menyucikannya. Teman-teman tentu sudah tahu dong najisnya itu ada berapa, cara mencucikannya seperti apa. Mari kita sama-sama simak video Yanda berikut. Nanti teman-teman bisa mengetahui tentang apa saja sih macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Baik, yang pertama yang Anda sampaikan bagi teman-teman adalah yang pertama najis itu ada 3. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mughaladhah. 3 macam najis ya. Kantongin itu 3 dulu ya, perhatikan. Kemudian yang Anda sampaikan yang pertama dulu. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah najis yang tergolong kepada najis yang ringan atau rendah. Itu mukhafaf itu artinya diringankan. Maka namanya najis mukhafafah, artinya najis yang tergolong ringan. Ringan dalam mensucikannya, ringan dalam jenisnya. Seperti apa Yanda? Seperti air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun, yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Nah, kemudian ketika ada air pipisnya, itu termasuk najis mukhafafah.
Bagaimana kalau najisnya itu air pipisnya itu dari bayi perempuan? Nah, kalau itu beda lagi. Kalau dari bayi perempuan, walaupun usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI, itu tetap digolongkan menjadi najis mutawasito. Ini khusus untuk air kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun, yang belum makan apa-apa selain ASI, maka itu tergolong najis mukhafafah. Berbeda lagi, walaupun air kencing bayi laki-laki, tapi baru bayi belum 2 tahun, tapi sudah makannya fried chicken, hamburger, itu lain lagi, itu tidak termasuk najis mukhafafah lagi. Baik, kembali kepada yang tadi, najis mukhafafah itu bagaimana cara mensucikannya? Untuk mensucikannya, najis mukhafafah cukup dengan mengalirkan air yang bersih ke benda yang terkena najisnya. Cukup, udah selesai. Ganteng kan? Gampang banget. Itu adalah najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis pertengahan, artinya najis yang tergolong ke dalam golongan sedang. Kalau tadi ringan, sekarang sedang. Sedang apa? Sedang dalam tingkatannya, sedang dalam cara mensucikannya. Najis mutawasito ini atau disebut dengan najis yang pertengahan atau najis yang berkapasitas, bukan kapasitas sebetulnya ya, tingkatannya dibilang sedang. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak kelihatan oleh mata, artinya yang bisa kelihatan oleh mata, yang ada warnanya, ada bentuknya, ada rasanya, ada baunya. Itu kelihatan, itu disebut dengan najis ainiyah. Seperti mana? Ada darah, ada kotoran kucing, kotoran manusia, banyak sekali yang bisa kelihatan oleh mata, tampak oleh mata. Itu adalah najis ainiyah. Betul. Kemudian yang kedua ada najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah itu hanya hukumnya saja dikategorikan najis. Adapun warnanya tidak ada, bentuknya tidak ada, rasanya tidak ada, baunya tidak ada. Seperti mana contohnya? Contoh, pipis kemudian air pipisnya mengenai celana, kemudian mengering si air pipisnya. Nah, itu tidak kelihatan apakah bentuknya seperti apa, warna seperti apa, baunya pun agak sedikit ya, samar-samar paling sedikit hangsur lah. Tapi tidak, yang pasti itu adalah hukmiyah, hukumnya adalah najis. Ketika celana itu dipakai untuk sholat, dibawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena celana itu terkena najis. Kan nggak kelihatan, itu yang disebut dengan najis hukmiyah. Sekarang bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya, yang pertama untuk najis ainiyah dulu tadi, yang kelihatan oleh mata, yang tampak warnanya, tampak rasanya, tampak baunya itu, maka cara mensucikannya itu dengan air yang bersih, kemudian disiramkan ke benda yang terkena najis, sampai mana? Sampai hilang rasanya, hilang warnanya, hilang bentuknya, dan hilang baunya. Itu sudah suci. Kemudian untuk najis hukmiyah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu sama dengan air yang bersih, dialirkan ke benda yang terkena najis. Tidak perlu kelihatan hilang warnanya, karena memang itu hanya hukumnya saja, tidak kelihatan, tidak tampak warnanya. Tapi yang pasti pakai airnya yang bersih, seperti yang sudah Yanda sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, air yang suci dan mensucikan. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu ini terbilang atau tergolong najis yang berat. Berat ya. Itu jadi bukan hanya dilan saja ternyata. Najis juga ada yang berat tuh teman-teman. Ini juga ada yang berat-berat, itu najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu apa saja jenisnya? Najis mughaladhah itu adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi, termasuk darahnya, air liurnya, kemudian tulangnya. Saudaranya pun sama, adiknya, kakaknya, ayahnya, neneknya, semuanya, menantunya, semuanya, pokoknya keluarga anjing dan babi ketika terkena sama kita menjadi najis mughaladhah. Contohnya seperti apa? Ketika ada anjing lewat, dedot, kemudian ngejilat, kena mengenai kaki kita, maka kaki kita jadi mutanajis, artinya benda yang terkena najis, maka kaki kita sudah terkena najis yang sangat berat, ya, sangat berat, luar biasa. Oh enggak ya, enggak seperti itu. Berat artinya berat dalam jenis najisnya.
Lalu bagaimana cara mensucikan najis mughaladah? Ini berbeda dengan najis mukhafafah dan mutawassithah. Najis mughaladah yaitu disucikannya dengan 7 kali siraman. Nah, itu 7 kali siraman. Salah satu dari 7 itu dicampur dengan tanah, atau salah satu di antara yang 7 itu menggunakan tanah. Contohnya seperti ini, bisa dengan cara seperti ini. Yang pertama, di siraman yang pertama itu menggunakan tanah, gosrok pakai tanah. Yang keenamnya pakai air, atau tanah di tengah-tengahnya 1, 2, 3 pakai air, yang keempatnya pakai tanah boleh, yang kelima dan seterusnya pakai air, atau di ujung di akhir pakai tanah boleh, silakan. Atau bisa saja sekarang musim hujan, kemudian ada banjir bandang, banyak air tercampur dengan lumpur dengan tanah. Nah, itu bisa dengan sekaligus 7 kali dengan air itu tanpa dicampur lagi dengan tanah, karena memang itu sudah tercampur dengan lumpur, tapi bukan tercampur karena ada air got ya. Misalkan mentang-mentang ya Anda ini air gotnya tumpahnya luar biasa ini, tapi sudah luar biasa itu tercampurnya bau busuk, itu mah tidak, jangan. Ini air yang memang tercampur dengan tanah murni. Nah, itu salah satunya untuk membersihkan atau mensucikan najis mughaladah. Kesimpulannya, najis ada 3, 1 najis mukhafafah, 2 najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughaladah. Najis mukhafafah dicucikannya dengan cara menyiram air ke benda yang itu yang terkena najis. Najis mutawassithah itu harus hilang warnanya, hilang bentuknya, hilang rasanya, hilang baunya. Kemudian najis mughaladah disucikannya dengan 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Nah, itu jadi teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman jadi tahu tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Insya Allah di lain kesempatan ya Anda akan sampaikan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu ya anak-anak penjelasannya. Sudah menyimak barusan videonya? Sudah. Iya, coba sekarang kalian sudah tahu ya, berarti najis itu ada berapa? 3. Ada 3, hebat. Kameranya sambil dibuka dong, biar kelihatan wajah-wajah yang ganteng, yang tampan, yang cantik, yang cocok camperniknya. Coba Yanda ulangi lagi, najis itu ada berapa? 3. Hebat. 1 najis apa? Mukhafafah. 2 najis mutawassithah. Yang ketiga najis mughaladah. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat semuanya. Luar biasa ya. Nah, sekarang Yanda akan tampilkan slide lagi. Seksi, coba. Setelah kita mempelajari tentang macam-macam najis, apa hikmahnya mempelajari macam-macam najis ini? Silakan, ada yang bisa menjawab apa hikmah dari materi yang disampaikan hari ini tentang macam-macam najis? Ya. Lebih tahu najis. Kameranya dibuka dong, Adinda. Diterima atau tidak? Salat kita diterima atau tidak? Betul, hebat Adinda, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Adinda, hebat. Yang lain silahkan, kita merefleksi diri dari pembelajaran ini, apa yang dapat kita ambil hikmahnya. Silahkan. Bisa mengetahui tentang najis dan cara membersihkannya. Subhanallah, luar biasa Jati, luar biasa. Selanjutnya siapa lagi? Ayo. Silakan Irja. Kameranya dong, betulin Irja, nggak kelihatan wajah tampannya kamu. Bisa mengetahui macam-macam. Iya, hebat. Silakan yang lain. Adinda sudah, Jati Azfar sudah, Irja sudah. Yang lain silakan. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kali ini adalah macam-macam najis, dan sholat tidak sah apabila terkena najis. Dan najis itu ada 3 jenis. Selain minggu kemarin ya, pertemuan sebelumnya kita
mempelajari tentang hadas, ada hadas kecil, hadas besar. Ini juga ada najis, ada hadas dan ada najis yang sama-sama kedua-duanya menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, sehingga ibadahnya tidak sah, sholatnya tidak sah karena ada hadas dan najis. Salah satunya yang hari ini kita pelajari adalah macam-macam najis. Maka apabila kita terkena najis, maka sholat kita menjadi tidak sah. Seperti yang tadi disampaikan melalui video yang tadi, bahwa najis itu ada 3. 1 najis mukhafafah, 2 najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughalladhah. Najis mukhafafah adalah najis kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Kalau najis mutawasito itu terbagi menjadi 2. 1 ainiyah, yang kedua hukmiyah. Najis ainiyah yang tampak oleh mata, seperti yang tadi Anda sampaikan di slide ya, ada ayam yang sedang mati, itu termasuk adalah najis apa? Najis najis ainiyah. Kemudian ada darah, termasuk najis ainiyah. Ada yang sedang muntah tadi ya, itu juga najis ainiyah. Itu golongannya najis mutawasito juga sama ya. Itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Nah, sekarang ada tugas nih buat kalian ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah, nah ini ada tugas kelompok. Dari keempat kelompok yang tadi ya, semuanya harus mengerjakan tugas ini. Di sini ada LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik dalam bentuk kelompok. Apa tugasnya? Yang pertama, buatlah video tata cara membersihkan najis mughalladhah. Silakan ya, berembuk dengan anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, kumpulkan hasil karya kelompok kalian kepada Yanda untuk dinilai. Kemudian yang ketiga, unggah video tersebut ke blog atau YouTube atau Drive. Boleh ke salah satunya. Ya, ini ingat ya, ini tugas kelompok. Tapi di sini ya Anda siapkan juga nih tugas individu. Nah, kalau tugas individu ini adalah perorangan, ya, perorangan. Apa pertanyaannya? Kerjakan soal-soal yang sudah dibagikan di via WA group atau Drive. Berikut link Drive-nya. Ini adalah link Google Drive, ada di situ. Silahkan kalian lihat di sana ya. Atau ini Yanda ini tampilkan di sini. Mana ya? Nah, ini yang seperti ini ya. Ini bentuk soalnya pilihan ganda dan ada esainya juga. Ya. Ada esainya juga di sana. Tuh, ini esainya dan itu di atas ada pilihan ganda dan esai. Pilihan ganda ada 10 soal dan isiannya ada 5 soal. Ini untuk tugas individu ya. Tugas individu. Selanjutnya, karena pembelajaran sudah selesai ya, anak-anak, kita sudah merefleksi diri, kemudian kita sudah memberikan tugas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Insya Allah di kesempatan berikutnya, di pertemuan berikutnya, ya, kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara mensucikan najis-najis yang lainnya. Ya, kita masih ada sambungannya dengan najis ini. Ya, silakan coba kameranya dibuka dulu. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan siapa yang mau membaca, memimpin doa penutup majelis. Silahkan Irjad, pimpin doanya. Teman-teman, ini dengan doa kifaratul majelis. Anaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, semoga ya hari ini pembelajarannya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah
bergabung, yang sudah ikut ya dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, kemudian makan jangan sampai terlambat, pokoknya jaga kesehatan. Kita pamit ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Anda. Sama-sama. Demikianlah video pembelajaran UKIN saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.